Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan sebelumnya ya, tentang APBN. Video sebelumnya kita sudah membahas tentang pengertian APBN ya, fungsi APBN sampai dengan mekanisme fungsional APBN. Sekarang pertanyaannya adalah komponen pendapatan dan belanja negara apa saja ya. Pertama kita akan bahas pendapatan negara. Pendapatan negara itu dari mana Pak sumbernya ya? Pertama ada pendapatan dalam negeri, kemudian ada pendapatan dari hibah. Hibah itu pemberian, bukan ribah ya. Hibah pemberian. Kalau hibah tuh ngomongin orang ya. Nah, pendapatan dalam negeri itu kemudian terbagi menjadi dua. Ada yang dari pajak, ada yang dari bukan pajak. Nah, seperti misalnya ada di contoh di PowerPoint itu APBN tahun 2020 ya. Nah, itu dalam triliun rupiah. Jadi sebenarnya APBN kita itu jumlahnya pendapatannya ada 2.200 sekian triliun ya. Sedangkan belanjanya itu mencapai 2.500 sekian triliun ya. Itu uang negara. Nah, kalau uang saya mah banyak ya, 2.000 triliun. 1 triliun aja udah banyak, apalagi sampai 2.000 triliun ya. Nah, ini sumbernya dari mana? Sumbernya dari pajak ya, pajak termasuk yang kita bayar ya. Nanti di KD berikutnya ya, di bab berikutnya kita akan bahas tentang perpajakan. Tapi ada juga pendapatan negara itu yang sumbernya bukan dari pajak ya. Biasanya bentuknya apa? Laba BUMN misalnya ya, Pertamina ya. Kemudian bank-bank BUMN itu keuntungannya masuk ke kas negara dalam bentuk penerimaan negara bukan pajak ya. Nah, sekarang pertanyaannya pajaknya sumbernya dari mana Pak? Ya dari kita. Kalau kita bayar pajak kendaraan, kendaraan itu kan pajak daerah ya. Pajak misalnya pajak ini apa ya, kalau pemerintah pusat itu misalnya ada pajak perdagangan barang ya, PPN ya. Setiap hari kita belanja itu pasti kena PPN 10%. Jadi kalau kita belanja di McD, di KFC atau di supermarket itu ada tulisannya di struknya ya, PPN 10%. Nah, uangnya masuk ke mana? Masuk ke negara. Jadi jangan seolah-olah aduh sama nggak bayar pajak, ya udahlah saya rusak aja. Padahal secara langsung sebenarnya, secara tidak langsung sebenarnya setiap hari itu kita bayar pajak ya. Bangun tidur ya, kemudian makan sesuatu yang kita baru beli ya, atau misalnya berangkat ke sekolah mampir ke Alfamart, Indomaret ya, belanja itu udah bayar pajak. Kamu beli roti 4.000, harga aslinya mangga 4.000 itu udah sama PPN 10%. Nah itu sumber keuangan negara ya. Nanti lebih spesifik kita bisa diskusi secara langsung di Zoom meeting ya. Kemudian belanjanya. Nah belanjanya, ini macam-macam. Ada belanja pemerintah pusat negara, ada sebagian ditransfer ke daerah. Ya, ke daerah itu misalnya ke provinsi atau ke kabupaten kota. Bentuknya kalau yang rutin itu ada belanja pegawai, belanja barang jasa, perjalanan dinas, subsidi dan lain sebagainya ya. Tapi kalau belanja pemerintah pusat itu ada juga yang bentuknya pengeluaran pembangunan loh. Ya, biasanya untuk membiayai proses perubahan misalnya jalan tol dan lain sebagainya ya. Nah ada juga yang di daerah itu namanya adalah dana alokasi, baik itu dana bagi hasil, dana alokasi umum atau dana alokasi khusus ya. Nah ini nanti bagi pemerintah daerah akan masuk ke APBD sebagai penerimaan, tapi bagi dalam APBN ini sebagai pengeluaran belanja ya. Dari APBN keluar, di APBD masuk karena ditransfer dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Misalnya Papua ya, Papua misalnya punya Freeport yang dikelola oleh pemerintah pusat melalui BUMN. Nanti sebagian keuntungannya akan ditransfer ke daerah dalam bentuk dana bagi hasil. Jadi ini pengeluaran bagi pemerintah pusat, tapi pemasukan bagi pemerintah daerah ya. Dana alokasi umum, setiap provinsi, setiap kabupaten kota dapat dana alokasi umum dari pemerintah pusat. Dana alokasi khusus untuk daerah-daerah khusus tertentu yang sesuai dengan program pemerintah. Dan dana otonomi khusus. Nah, dana otonomi khusus ini lebih ke bagaimana pemerintah daerah ingin mengembangkan perekonomiannya ya. Karena misalnya dia baru daerah tertentu ya. Misalnya kemarin kalau di Jawa itu ada provinsi Banten
baru berdiri, maka ada dana otonomi khusus untuk mengejar ketertinggalan dengan provinsi yang lama berdiri ya, karena dia baru berdiri maka butuh dana otonomi khusus untuk melakukan pembangunan. Kemudian ya, nah dalam konsep APBN ada kebijakan anggaran. Kebijakan anggaran ini sebenarnya gampang, hanya membandingkan antara berapa pendapatan dan berapa belanjanya, dan ini disusun oleh pemerintah sesuai dengan kondisi perekonomian ya. Jadi ada kalanya pemerintah tuh pengen pendapatannya lebih banyak daripada belanja, ada kalanya belanjanya banyak daripada pendapatan. Ada kalanya juga uang yang kita belanjakan tuh sesuai dengan pendapatan, artinya pendapatan sama dengan belanja. Nah, kebijakan ini kita kenal dengan kebijakan anggaran ya. Pertama ada kebijakan anggaran surplus. Ketika penerimaan negara itu lebih besar daripada pengeluaran. Ya, ibaratnya penerimaan kita, pendapatan, belanjanya lebih sedikit. Jadi istilahnya bisa nabung gitu ya. Nah, kemudian yang kedua adalah kebalikannya, kebijakan anggaran defisit. Defisit ini artinya belanjanya lebih banyak. Bapak kan pendapatannya segitu, emang bisa belanja lebih banyak? Oh bisa, APBN kita kan seperti itu. Dari mana dapatnya? Dari utang, dari pinjaman ya. Loh Pak, ngapain ngutang? Udah aja belanjakan yang ada aja. Karena ada beberapa alasan yang membuat pemerintah melakukan kebijakan defisit, misalnya untuk mengejar pembangunan. Nggak apa-apa ngutang, tapi untuk kegiatan yang produktif ya, bangun jalan, bangun jembatan, bangun sekolah misalnya. Untuk apa? Agar perekonomian kita itu lebih cepat gitu ya. Kemudian ada kebijakan anggaran berimbang. Pasti ada beberapa negara yang menggunakan anggaran berimbang ini. Ada juga negara, Indonesia juga pernah ya beberapa tahun menggunakan anggaran berimbang, artinya disesuaikan dengan pendapatan. Cuman secara umum kita itu lebih banyak ke anggaran defisit. Kemudian ada kebijakan anggaran dinamis, anggaran yang selalu meningkat dibandingkan dengan anggaran tahun sebelumnya ya. Bisa dinamis berimbang, bisa dinamis aja defisit, tapi dinamis naik terus angkanya ya, triliun misalnya 2.200 jadi 2.400, 2.500. Nah itu namanya anggaran dinamis, naik terus jumlahnya ya. Nah itu kebijakan anggaran yang bisa dilakukan. Sekarang apa pengaruhnya terhadap perekonomian ya? Bangun sekolah, bangun jembatan, tujuannya untuk apa? Bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Dengan adanya jembatan, dengan adanya jalan, otomatis kegiatan perekonomian akan meningkat ya, sehingga pendapatan nasional kita bertambah, GDP kita naik, pertumbuhan ekonomi ya. Kestabilan keuangan dan moneter negara dapat terjaga ya, pasti ya. Industri-industri dalam negeri dapat berkembang karena meningkatnya investasi. Kemudian bisa diketahui sumber penerimaan dan belanja negara sehingga memperlancar distribusi pendapatan. Tahu, wah ini pendapatan kita segini, kemudian nanti kita akan distribusikan kepada masyarakat dalam bentuk subsidi. Dan yang paling penting adalah terbukanya kesempatan lapangan kerja baru bagi masyarakat. Ya, gitu. Nah, ya, untuk kali ini cukup materinya. Dalam pertemuan ini kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya tentang APBD. Sebenarnya kalau APBN dan APBN ini udah bisa ya, udah ngerti, nanti APBD itu akan menyesuaikan saja. Ya, cukup. Terima kasih untuk kesempatan kali ini. Kita tutup dengan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.